Sesungguhnya, Bapa Sorgawi mengangkat atau mentahbiskan para pemimpin dengan satu tujuan, menjadi representasi dari keberadaan Bapa Sorgawi di bumi ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan utama yang sekarang sedang kita hadapi adalah adanya para pemimpin yang walau menduduki posisi-posisi penting kepemimpinan, tapi sama sekali tidak sedang dalam keterhubungan yang harmoni dengan keberadaan Bapa. Jadi, sama sekali tidak sedang merepresentasikan keberadaan Bapa Sorgawi. Hingga sekarang, ada banyak pemimpin atau jemaat yang walaupun sudah mengenal Yesus, tapi masih gagal untuk terhubung dengan keberadaan Bapa. Padahal tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati di kayu salib adalah untuk kembali membawa anak-anak manusia yang percaya kepadanya dapat kembali terhubung dengan keberadaan Bapa dan menjadi anak-anaknya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 menulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sedang Yohanes 14 ayat yang ke-23 menulis, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Karena faktor tidak adanya keterhubungan dengan realita Bapa Sorgawi inilah, maka hingga sekarang ini kita mendapati hanya segelintir pemimpin atau jemaat yang betul-betul mengalami realitas sorga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika keterhubungan dengan realita Bapa adalah merupakan aspek vital yang membuat manusia pertama menikmati kehidupan mereka di Taman Eden, dan terputusnya keterhubungan manusia pertama dengan realita keberadaan Bapa adalah merupakan penyebab utama mereka jadi terusir dari Taman Eden, maka jika kita rindu kembali menikmati realitas sorga di bumi ini, kata Eden memiliki arti kenikmatan, kesenangan, atau pleasure, maka kita harus memastikan dimensi keterhubungan dengan Bapa Sorgawi menjadi prioritas yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk kembali dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Seharusnya melalui salib Kristus kita bisa kembali menikmati realita ruang tahta. Kehidupan Kristen yang sejati digambarkan secara gamblang melalui perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1-8. Perjalanan rohani kita dimulai ketika dalam kedaulatan kuasa dan anugerahnya, Bapa sebagai sang petani anggur berinisiatif untuk mencangkokkan diri kita dengan keberadaan Yesus sebagai sang pokok anggur keselamatan dan kebenaran kita. Yohanes 15 ayat 1. Itu sebabnya saya yakin doa-doa yang kita naikkan untuk orang-orang yang kita kasihi melalui gerakan doa setiap jam akan menarik turun anugerah Bapa untuk tercurah dalam kehidupan mereka, membuat Bapa bergerak dalam kedaulatannya untuk mencangkokkan kehidupan orang-orang yang kita kasih tersebut kepada pokok anggur kebenaran itu. Melalui terciptanya keterhubungan dengan Yesus sang pokok anggur kebenaran dan keselamatan kita, otomatis kehidupan sehari-hari kita juga akan terus bertumbuh dan mengeluarkan buah. Akan selalu ada pekerjaan firman dan roh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, membuat kehidupan kita jadi semakin tahir, akurat, selaras dan harmoni dengan agenda kerajaan sorga. Ada buah-buah kerajaan yang terus bermanifestasi dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan. Kita juga akan memiliki kehidupan yang berdampak bagi sesama dan terus memanifestasikan kehidupan yang penuh dengan hal-hal supernatural. Jika hal-hal di atas masih belum kita alami, artinya kita masih belum melekat pada pokok anggur kebenaran itu. Yohanes 15 ayat 2-3. Berseru-serulah kepadanya, dan ia pun akan menjawab engkau
dengan Ia mencurahkan anugerahnya kepadamu. 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Yang menjagai diri kita bisa tetap melekat dengan keberadaan sang pokok anggur kebenaran dan keselamatan itu adalah ketika kita memutuskan untuk tetap mentaati setiap arahan atau tuntunan dan pernyataan Roh-Nya. Kata tinggallah dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, ataupun kata tinggal dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh ditulis dengan menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu meno, yang memiliki arti tetap menjadi satu, tidak menjadi yang lain atau berbeda. Meskipun seseorang pernah mengalami keterhubungan dengan Bapa atau Yesus, tapi ketika orang yang bersangkutan terus-menerus mengingkari arahan Roh-Nya, bahkan mulai menolak untuk taat, ada areal-areal tertentu dalam hidup orang yang bersangkutan yang masih tidak mau taat. Ketidaktaatan itulah yang menjadi pintu masuk bagi si jahat untuk kemudian membuat dirinya jadi terpotong dari pokok anggur kebenaran kehidupannya. Dibutuhkan tindak ketaatan yang konsisten dan di berbagai aspek kehidupan yang kita miliki untuk bisa tetap melekat kepadanya. Tapi tidak ada alternatif lain. Ketaatan pada arahan Roh-Nya hingga kita terus bisa menyatu dengan keberadaannya, terus dalam keadaan harmoni dengan dirinya, haruslah menjadi jenis kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.